untuk mengenali Dajjal dalam diri kita, ini yang kita harus paham. Supaya jangan kita mengikutinya, yang marah, yang sedih, yang kesal, yang merasa saya lebih bisa, saya lebih pintar, saya lebih apa, itu bukan kita. Jadi kita itu adalah yang bersyukur, yang bersabar, yang semangat jihad. Jadi kalau yang mengikuti, mau jadi pengikutnya Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu tadi yang bersabar, yang bersyukur, yang semangat jihad. Begitu misalnya, gimana untuk bisa syukur ini, sabar aja nggak sanggup. Gimana saya mau sabar? Jadi rasanya belum bisa hilang. Itulah susah, gelisah, marah itu yang disebabkan oleh pasukan Dajjal itu mengganggu. Ini yang harus diperangi. Jadi yang dibilang perang akhir zaman, inilah perangnya. Perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Jadi dijadikan Palestina itu peperangan secara fisik masih terus menerus, itu untuk menjadi contoh bagi kita berperang. Jadi seluruh dunia ini mengalami semuanya goncangan-goncangan ini, goncangan-goncangan jiwa ini, mengalami semuanya. Jadi itu yang dikatakan Dajjal merasuki seluruh pelosok. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Kan sekarang banyak yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagai Imam Mahdi itu. Nah ini bahaya. Bahaya bagi orang yang mengklaim dirinya, mengaku. Itu dari mana bisikan-bisikan itu? Kalau dia benar, dia tidak akan dengan hawa nafsunya. Tapi kalau bisikan-bisikan itu datang bahwa mengatakan dirinya Al-Mahdi atau siapa aja, nah ini lihat ada maksud apa dia dengan pengakuannya ini. Karena kalau yang sebenarnya dia harus berperang melawan musuh, dan bukan tujuan harta rampasan perang, bukan itu, tidak. Karena tahu Imam Mahdi umurnya kan nggak lama, Al-Mahdi nggak lama, maka yang mengaku-ngaku itu harus siap seperti itu. Ya kalau bisa mengharapkan siap mati cepat, itu akan dapat resikonya itu, yang berani mengaku itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat, berkata, berniat, arahkan kami untuk bisa melakukan seperti yang beliau lakukan, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gini aja, kita ngobrol aja hari ini tentang yang banyak dipermasalahkan sekarang. Gini, kita kadang lupa kalau komen-komen itu kan dibaca oleh semua orang. Kadang-kadang kita iseng, suka nulis apa aja gitu. Kalau itu tidak bermanfaat, itu kan yang sia-sia, tinggalkanlah, jangan. Karena itu sama dengan kita bicara dengan banyak orang. Jadi kalau ini kita lakukan, kita belajar hakikat ini, jadinya kan nggak naik-naik kelas. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya bukan karena Allah. Misalnya kita memberi masukan, alhamdulillah ada masukan, itu baik, banyak yang melakukan seperti itu. Tapi kadang-kadang jadi perselisihan. Ini jangan, kalau bisa. Tapi kan kita cuman himbauan ya. Jadi jangan yang tidak bermanfaat atau yang menimbulkan masalah, begitu. Maunya biar aman dunia ini. Jadi karena kita masing-masing beda
persepsi. Misalnya begini tentang Imam Mahdi. Ya. Ini banyak versinya kan, dari sebelah sana mengatakan ini, yang ini mengatakan ini. Jadi benar, seperti orang buta melihat, memegang dari satu sisi, yang sana pegang lain, yang mengatakan lain ini lain. Nah, artinya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Jangan merasa kita yang lebih benar. Nah, ini kan yang seperti inilah yang merasa itu bukan kita. Karena yang di surah Al-Baqarah itu, kita baca aja ayatnya. Maka tatkala Talut keluar dengan bala tentaranya, dia berkata, sungguh Allah menguji kalian dengan sungai. Nah, jadi Talut, kalau dulu Talut, kok sekarang berarti ini zamannya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Maka siapa yang minum darinya, maka bukanlah dia dari golonganku, bukan dari pengikutku. Dan siapa yang tidak merasakannya, maka sesungguhnya dia pengikutku, kecuali orang yang menciduk seciduk dengan tangannya, lalu dia meminum darinya hanya sedikit dari mereka. Maka tatkala mereka menyeberanginya, dia dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka mengatakan, tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini dengan Jalut dan bala tentaranya. Jalut ini Dajjal. Berkata orang-orang yang mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak dari golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi inilah kita di zaman kita ini. Kita diuji dengan sungai. Sungai itu sumber kehidupan. Jadi ujian itu bisa ujiannya kebanyakan, bisa ujiannya kekurangan. Ya, kalau ini ujiannya banyak karena sungai. Ya. Tapi di zaman kita ini, kita diuji dengan yang sedemikian itu. Kalau dikatakan nanti akhir zaman orang pada kaya semua, ini sudah kita terjadi. Kaya yang dimaksud apa? Kalau dulu orang kaya itu makan 3 kali sehari sudah kaya. Zaman dulu. Sekarang ya kaya semua. Lebih dari 3 kali kadang makannya. Nah, apa yang mau sudah ada. Nah, jadi pemimpin akhir zaman ini, Imam Mahdi, kalau di sini Talut, dia akan berproses sebagaimana Allah memproses para pemimpin yang sebelumnya, dan akan diuji para pengikutnya seperti demikian. Jadi pengikutnya akan mengatakan, ya Allah, tidak ada kekuatan hari ini dengan Jalut dan bala tentaranya. Jadi Jalut itu Dajjal. Ya. Jadi banyak yang mengatakan, ibu saya sebenarnya nggak mau marah, tapi nggak bisa tahan amarah ini. Ya. Atau masalah saya ini sangat rumit, begini begitu, rasanya gimana. Nah, dia nggak paham kalau itu sebenarnya bukan dirinya. Itulah Jalut yang seperti disebut ini, atau Dajjal yang kita sebut selama ini. Jadi untuk mengenali Dajjal dalam diri kita, ini yang kita harus paham, supaya jangan kita mengikutinya. Yang marah, yang sedih, yang kesal, yang merasa saya lebih bisa, saya lebih pintar, saya lebih apa, itu bukan kita. Nah, jadi kita itu adalah yang bersyukur, yang bersabar, yang semangat jihad. Jadi kalau yang mengikuti, mau jadi pengikutnya Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu tadi
yang bersabar, yang bersyukur, yang semangat jihad. Begitu misalnya, gimana untuk bisa syukur ini? Sabar aja nggak sanggup. Gimana saya mau sabar? Jadi rasanya belum bisa hilang. Itulah susah, gelisah, marah itu yang disebabkan oleh pasukan Dajjal itu mengganggu. Ini yang harus diperangi. Perangnya apa? Dengan apa? Dengan kesadaran. Jadi yang dibilang perang akhir zaman, inilah perangnya. Perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Jadi dijadikan Palestina itu peperangan secara fisik masih terus menerus, itu untuk menjadi contoh bagi kita berperang. Kalau kita perangnya masing-masing, jadi seluruh dunia ini mengalami semuanya goncangan-goncangan ini, goncangan-goncangan jiwa ini mengalami semuanya. Jadi itu yang dikatakan Dajjal merasuki seluruh pelosok. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Makanya kita harus kenali yang mana diri kita. Jadi dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa Palestina itu menjadi contoh untuk kita dalam berperang, begitulah contohnya, artinya kuatkan tauhid. Kesadaran kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Jadi tidak takut mati, tidak takut sakit, tidak takut apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Kemudian kita kenali, yang saya itu yang bersyukur, yang bersabar, yang semangat jihad. Walaupun kita sudah jatuh sakit misalnya, atau lemah atau bagaimana, kita harus ingat bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Nah, berpegang pada tali Allah, ini yang harus kuat. Bagaimana berpegang dengan tali Allah? Al-Quran. Inilah jalannya. Inilah firman Allah yang kita bisa pegang. Karena insya Allah ini satu-satunya jalan dan sunnah. Keduanya itu bersatu dalam kekuatan kita untuk berperang, membebaskan pribadi-pribadi kita ini dari tekanan dari pengaruh Dajjal. Jadi Dajjal itu halus merasuk dalam rasa, dalam pikiran. Jadi makanya di sini barang siapa yang tidak merasakannya, ini kalimatnya, barang siapa yang tidak merasakannya, maka sesungguhnya dia pengikutku. Kecuali orang yang menciduk seciduk dengan tangannya. Jadi kalau ada rasa bangga, rasa mampu, rasa itu masih kita khawatir tidak masuk dalam golongan Nabi, pengikut Nabi, pengikut imam, itu. Jadi buanglah rasa-rasa itu, jadikanlah kita ini hanya hamba, budaknya Allah. Jadi yang kita kerjakan ini, kita bekerja begini, berbuat seperti ini, ya Allah karena Engkau ya Allah, karena perintahmu ya Allah. Terima ya Allah yang kami lakukan dari kebaikan, ampuni yang kami kerjakan dari kesalahan. Itu saja kita. Jadi kita merendahkan hati kita, kita sadari kita itu siapa. Allah yang menjadikan skenario ini semua. Ini bisa dipahami enggak? Ya. Jadi lanjutannya, kan sekarang banyak yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagai Imam Mahdi itu. Nah ini bahaya bagi orang yang mengklaim dirinya, mengaku. Itu dari mana bisikan-bisikan itu? Kalau dia benar
dia tidak akan dengan hawa nafsunya. Tapi kalau bisikan-bisikan itu datang bahwa mengatakan dirinya Al-Mahdi atau siapa aja, nah ini lihat ada maksud apa dia dengan pengakuannya ini. Karena kalau yang sebenarnya dia harus berperang melawan musuh, dan bukan tujuan harta rampasan perang, bukan itu, tidak. Karena tahu Imam Mahdi umurnya kan nggak lama, Al-Mahdi nggak lama, maka yang mengaku-ngaku itu harus siap seperti itu. Jadi ya kalau bisa mengharapkan siap mati cepat, itu akan dapat resikonya itu, yang berani mengaku itu. Ya. Jadi kalau orang yang memang dari Allah ini udah siap, karena apa? Janji Allah benar. Kemudian jangan ada iming-iming kekayaan, karena yang diutus atau hamba-hamba Allah itu siapapun dia tidak harapkan itu. Dia pasti ikut Rasulullah. Rasulullah minta jadi orang miskin, mau jadi orang yang merasa bahwa dirinya itu nggak punya apa-apa, semua ini punya Allah. Nah ini, jadi kalau ada yang masih merasa-rasa seperti itu, ini hati-hati. Kalau mengaku-mengaku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi perbaikan untuk kita semuanya, termasuk yang tadi membuat apapun penyampaian maksud, sampaikanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, karena kita belajarnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Baik, sedikit aja ya tentang Ya'juj Ma'juj ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu keluar dari tempat yang tinggi. Nah, itu maksudnya Ya'juj Ma'juj itu sama dengan Dajjal, tapi dia dari tempat yang tinggi. Jadi dari kedudukan, dia akan masuk kepada orang itu melalui kedudukannya. Misalnya kedudukan seorang sebagai suami, dia akan mengatakan, saya seorang suami, harusnya saya diperhatikan, harusnya saya dihormati. Dia akan mencari atau mengharapkan hak, meminta hak. Sedangkan sama perempuan begitu juga, seharusnya saya seorang istri dikasih nafkah yang cukup, disayangi begini begitu, mengharapkan hak juga. Ya, jadi masing-masing di keluarga atau di tempat yang lain itu sama, masing-masing menuntut haknya. Ya, jadi itu disitulah Ya'juj Ma'juj bekerja. Ya. Jadi sekarang kita harusnya mintanya sama Allah, bekerjalah, tunaikanlah kewajiban kita sebagaimana yang diperintah, dan hak kita kepada Allah kita harapkan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan praktis, gini aja, dunia ini kan dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Setiap masa itu Allah menurunkan skenario, kisah cerita. Jadi kita ini masing-masing punya kisah, cerita-cerita. Seperti contoh waktu zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu begitu kisahnya, ceritanya. Nanti pada Nabi Muhammad kisahnya seperti itu. Pada kita ini sekarang kisahnya begini.
terjadi yang begini ini sudah diatur semuanya. Jadi sebenarnya kita ngapain? Ya tadi, yang syukur sabar. Untuk bisa bersyukur dan bersabar. Nggak mampu bersyukur, bersabar. Nggak mampu bersabar berarti harus perang. Kenapa di zaman ini kita harus perang? Karena beratnya melawan musuh. Musuhnya sangat halus. Kalau nggak diperangi, nggak akan mungkin bisa selamat. Pasti terikut. Makanya dibilang, kalau kalian melihat Dajjal, kalian pasti terikut dia. Nah, jadi kalau kita melihat dalam rasa, maunya enak, maunya terus nampak dia itu salah, saya kan lebih, terikut. Itu melihat dengan rasa. Jadi kan tadi ma'rifat beginilah dia, melihatnya dengan rasa, mendengarnya dengan kesadaran. Nah, ini paham ya, sambungan tadi. Itu ma'rifat batin. Jadi ini makanya kita harus belajar ini karena apa? Supaya kita kenal musuh kita. Dia halus dan mengajak kepada hal yang nampak oleh kita baik. Nampaknya baik. Oh, ini buat tempat ibadah misalnya. Yang disuruh baik-baik. Kemudian ditimbulkan rasa, saya yang buat ini, saya lebih udah ada modal lah saya untuk kembali dan sebagainya. Begitulah caranya tipu daya Dajjal itu. Nah, makanya dia di sebelah kanannya bawa racun, di sebelah kirinya bawa madu atau air. Jadi kesenangan, keindahan, kemewahan yang ditawarkan itu racun bagi iman kita. Makanya hati-hati, ini sangat tipis sekali. Jadi yang arahnya kepada kebaikan, kepada dunia dan kepada kebaikan, tapi kalau diiringin dengan rasa, yang rasa itu bukan karena Allah. Nah, ini dia. Kan sangat halus ini. Jadi kalau kita nggak berhalus-halus, kita nggak dapat, seolah-olah ya benar kita. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi senantiasalah kita sambungkan hati kita dan pikiran kita itu kepada Allah, minta tolong senantiasa kepada Allah. Nah, ini juga kita harus berlatih setiap harinya. Dan terus menerus, nanti jatuh lagi, bangkit lagi. Perang itu seperti itu. Mungkin kalah hari ini, besok bangun lagi. Susun lagi strategi perangnya. Mungkin kalau malam ini kita misalnya semalam atau kita pas bangun mau sholat, niatnya sudah ada, sudah bangun, nggak sanggup, hanya mampunya duduk berzikir, udah boleh jadi, tapi kita belum mampu mengikuti seperti Rasulullah syariatnya tegak, kita belum bisa tegak. Berarti harus ada upaya kita untuk bisa nyaman mengerjakan seperti Rasulullah kerjakan. Jadi kalau belum kita bisa seperti itu, ya berusahalah, berdoa, berusaha terus, jangan henti. Yang penting ini jangan henti untuk kita mampu mengikuti seperti Rasulullah. Jangan contoh yang lain, karena yang lain dia tidak akan bisa memberi syafaat. Artinya
kita mencontoh seseorang pasti ada salahnya. Kalau Rasulullah, insya Allah, itulah contoh kita. Begitu kita berniat untuk mencontoh Rasulullah, kita bersolawat, ya, maka insya Allah itu kita akan ada kekuatan, ada bantuan dari Rasulullah dengan izin Allah. Itulah syafaat. Maka dalam kondisi yang bagaimanapun usahakan selawat. Ya, selawat itu dimaknai yang sebenarnya, supaya ya Allah saya bisa mengikuti sebagaimana Rasulullah berbuat. Tolong hamba ya Allah. Jadi ikuti, jangan cuman ucapan saja, tapi pelaksanaannya. Itulah orang yang bersalawat, itulah orang yang mendapat syafaat. Jadi yang dikatakan syafaat atau pertolongan itu dari Rasulullah. Nah, itu sebenarnya semua pertolongan itu dari Allah. Kalau kita sudah mengikuti yang diperintah oleh Allah, karena Allah bilang ikuti inilah hambaku yang bisa kalian ikuti. Berarti kita sudah patuh kepada Allah. Dengan kita patuh kepada Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah. Maka disitulah kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi menimbulkan rasa cinta, rasa untuk mencintai Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, nggak mudah, nggak bisa dibeli dengan harta, dengan apa, nggak bisa. Jadi harus ada dua, doa, usaha. Seperti yang lalu saya katakan, kalau berdoa bersifat seperti tanaman, teguh dalam pendirian. Sebaik-baik tanaman adalah yang akarnya masuk ke bumi, cabangnya naik ke langit, mendatangkan buah yang bermanfaat. Jadi iman dan yakin itu harus kuat. Dalam berusahalah seperti hewan ternak yang digembalakan. Ada tali dalam pengawasan sehingga tidak melampaui batas, tidak makan tanaman orang. Talinya Al-Quran. Ini saya ulang-ulang terus supaya kita mengerjakan ini dengan benar, dengan kuat. Jadi doa, usaha ini yang disuruh. Masalah hasilnya itu urusan Allah. Karena kita yang dilihat prosesnya. Bagaimana kita berproses untuk mendapatkan nilai yang Allah nyatakan, kalau kalian mau bersamaku, kalian harus dapat nilai 10. Kita dikasih modal berapa? Ada yang dikasih modal 7, ada yang dikasih modal 5, ada yang dikasih modal 3. Jadi kalau yang 3 kan jauh kali untuk dapat 10. Nah, ini sama siapa? Ini sama orang-orang yang pilihan. Orang-orang pilihan Allah ini modal dasarnya kecil. Dia harus berusaha mengais satu demi satu. Itulah ujian. Sehingga mendapatkan nilai yang banyak. Jadi orang yang sudah nilainya banyak, penambahannya cuma sedikit. Alhamdulillah juga kalau bisa nambah. Gitu. Jangan habis. Bisa jadi habis. Dengan apa? Dengan adanya penyakit-penyakit hati itu. Bangkrut, itulah dibilang orang bangkrut dalam jual belinya. Kita ini perniagaan ini di dunia ini. Jadi perniagaan yang tidak akan merugi adalah dengan Allah, bahwa kita meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kita berjuang di jalannya, berjihad karena Allah, itulah yang tidak akan merugi. Ini terasa tidak nyala semangat untuk berjuang di jalan Allah ini.
Kalau masih lemah, ini hati-hati. Harus kuat semangatnya untuk saya harus bisa mengikut Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu berbuat, saya harus bisa berbuat. Jadi ini patokannya adalah syariat memang. Syariat itu sebagai patokan kita. Walaupun kita melihat orang lain dengan hakikat. Ini untuk pribadi, bagaimana kita mengukur diri kita. Misalnya sholat. Nah, sholat kita udah nyaman belum? Sholat kita udah terasa menjadikan hasil yang baik untuk kita enggak? Nah ini kalau kita nggak melakukannya kan sulit kita untuk menilai diri kita. Tapi untuk melihat orang kita tetap pakai hakikat supaya tidak menyusahkan. Jadi tingkatkan gelar, titel, tingkatkan titel kita, jangan berada di bawah terus. Jadi Muslim, mukmin, takwa. Tidak ada bosan. Karena kita disuruh berproses. Mungkin ada orang yang setiap hari datang dengan keluhan yang sama. Ada yang begitu. Besok hari ini misalnya marah sama suami, udah kita kasih nasihat, udah baik ya Bu, betul saya udah ini itu berarti salah saya. Besok datang lagi gitu lagi. Ada waktu yang lain di situ juga. Ini apa artinya? Begitulah kemampuan dia, tapi itu ujian untuk kita. Maunya sih jangan begitu, gitu kan maunya kita ya, nafsu ya. Tapi itu kan Allah gerakkan seperti itu. Kalau kita bisa berbuat, bisa membantu dia untuk keluar dari kebiasaan yang seperti itu. Nah ini kan ada hasil kita. Ataupun dia tidak bisa keluar dari situ, kita juga punya hasil karena kita berproses. Jadi dengan anak di rumah, dengan keluarga, apa istri, apa suami, atau orang tua, kita berproses. Itu adalah sebenarnya Allah untuk meningkatkan umur atau usia kematangan kita, kematangan ilmu kita. Jadi diuji dengan anaknya yang bagaimana, suami atau siapa yang bagaimana. Nah ini sebenarnya kita harus ingat, ini Allah yang menggerakkan itu semua. Apakah saya sudah berproses dengan baik? Bisa nggak kita pada waktu kejadian timbul rasa yang tidak menyenangkan itu, kita ingat seperti ini. Ini Allah yang menguji saya melalui dia. Jadinya kita nonton aja, oh dia begitu. Jadi nggak jadi marah kalau saya ingat yang seperti ini, insya Allah. Ya. Tapi rasa itu tetap ada, itulah ujian. Kalau nggak ada rasa itu, itu bukan ujian. Misalnya begini, kita ada anak berapa orang, satu waktu itu ribut. Kalau waktu keributan itu kita nggak ada rasa apa, itu bukan ujian untuk kita. Kita bisa dengan tenang ini. Tapi kalau kita melihat itu rasa beban, kok begini anak saya ini, itu ujian. Nah, ujian itu adalah rasa. Tapi bisa nggak waktu di saat timbulnya rasa, kita ingat dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Jadi rasa inilah ujian. Begitu kita ingat rasa inilah ujian, ya Allah saya berlindung kepadamu, saya nggak mau mengikuti rasa ini ya Allah.
saya mengikutimu ya Allah, yang sabar, yang syukur, yang semangat jihad itu saya. Ini bukan. Kalau ini bisa hilang langsung begitu, ini nilainya tinggi. Tapi kalau nggak bisa langsung hilang, misalnya lama berproses, marah dulu, emosi dulu. Nah, walaupun habis itu hilang, nah itu mungkin nilainya masih berapa, 6 atau 7 gitu. Besok diuji lagi seperti itu lagi, naik lagi. Cuma sebentar aja udah hilang. Naik nilainya mungkin 8. Pas ujian ketiganya, begitu menghadapi sesuatu, rasa timbul, langsung ingat ke Allah. Saya nggak mau ikut, pergi dia. Jadi itu udah nilai yang terbaik. Paham nih ya? Alhamdulillah. Jadi semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang ihsan semua, yang mampu berproses dengan baik dan menjadi alat untuk memperbaiki yang lain. Jadi kalau kita punya memori, ini seperti saya, ini kisah-kisah saya sampaikan untuk pelajaran kita. Saya punya orang tua, mertua, beliau berlaku baik kepada saya. Mungkin waktu itu saya belum menyadari bahwa seharusnya saya itu bagaimana. Tapi kebaikan-kebaikan itu tetaplah kita bisa melihatnya ketika kita sudah sadar. Jadi apa yang kita akan lakukan? Pastilah memohon kepada Allah supaya saya juga bisa berbuat seperti yang pernah beliau lakukan. Nah, dengan seperti itu amal yang terus akan mengalir. Saya ceritakan satu waktu saya masih kecil dulu, kira-kira umur saya 6 tahun. Itu saya ikut ibu. Kalau orang dulu itu upah potong padi. Itu di daerah yang jauh. Jadi waktu itu ibu saya udah bilang, nanti nak kita pulangnya jalan kaki ya, kita nggak ada uang untuk kendaraan gitu. Ya namanya anak kecil kan, ya iya aja gitu. Kemudian di dalam kapal kan naik boat gitu. Itu ada kakek-kakek pakai baju putih bersih, orangnya langsing begitu. Itu saya dikasih uang dalam genggaman itu. Yang saya ingat uangnya alhamdulillah. Ternyata nggak harus naik jalan kaki, bisa untuk belanja lagi. Saya karena rasa senang itu, saya selalu berdoa untuk kakek itu. Itu dari kecil saya itu saya berdoa terus. Ya Allah, pokoknya apa yang dilakukan kakek itu saya ingat. Sampai setua ini saya berdoa terus. Kemudian satu saat sudah cukup, kamu tidak usah berdoa untuk kakek itu. Saya terkejut kan, kok nggak boleh berdoa? Iya, disambunglah, kakek itu bukan manusia. Ya, saya dengar begitu. Ya, jadi ini apa? Saya nggak tahu. Jadi sebenarnya ini apa? Terus saya ambil pelajarannya. Ini
pelajarannya untuk saya apa? Dan untuk kita semua, bahwa kita memberikan kepada anak-anak yang butuh, itu nilainya tinggi. Sepanjang kehidupannya dia akan mengingat kebaikan kita. Nah, itu karena apa? Memang sudah dipraktekkan yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi intinya yang kita ambil bukan apa, tapi pelajaran yang saya ambil itu aja. Jadi inilah manfaatnya. Makanya kayak anak-anak yatim, kita berbuat baik. Walaupun dia badung-badung, ya nggak apa-apa. Tapi dia kan nanti akan ingat waktu dia dewasanya. Apalagi mungkin ada yang Allah berikan, dia memang ada hati-hati yang penuh kasih, itu dia akan mengingat. Karena saya sendiri udah merasakan itu. Mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran untuk kita, sehingga kita sukarela berbuat baik untuk anak-anak, gitu. Mungkin malam ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya untuk kita. Yang salah dari saya, yang benar itu seluruhnya dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian dan peperangan ini, kita selalu dalam keadaan menang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.